Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi Bu, pagi, Bu. Ibu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat sehat luar luar biasa. biasa. Alhamdulillah, semoga anak-anak semua selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk yang memimpin doa, yaitu Mbak Mira. Silakan Mbak Mira bisa memimpin doa. Ya, terima kasih Bu. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabban wa Wabil bil Islam. islami dina. Baik, anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar bersama Quran surat Al-Ma'un. Kita sudah belajar bersama cara membaca surat Al-Ma'un dan menghafal surat Al-Ma'un. Oleh karena itu, pada hari ini Bu Guru ingin murojaah kembali hafalan kalian ya. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Ma'un. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi Billahi minasyaitonir minasyaitonirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aitalladzi Ara'aitallazi yukadzibu yukadzibu biddin. biddin. Shadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Baik, sudah hafal semua ya surat Al-Maun? Sudah, Bu. Baik, jangan sampai dilupakan kalau sudah hafal. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar bersama eh, tentang isi pokok surat Al-Maun. Nanti harapannya di akhir pembelajaran itu kita mampu membaca dan memahami surat Al-Maun dengan baik. Selanjutnya mampu menjelaskan isi pokok surat Al-Maun secara lisan dan tertulis. Tiga, menghubungkan makna surat Al-Maun dengan sikap peduli sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mampu mempraktikkan nilai-nilai peduli sesama melalui kegiatan nyata. Sebelumnya, Bu Guru akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang anak yatim? Adakah yang tahu? Anak yang kehilangan ayahnya. Betul nggak, Bu? Ya, benar Mbak Fikmi. Anak yatim adalah anak yang sudah tidak mempunyai orang tua, sudah tidak mempunyai ayah. Ya. Selanjutnya, mengapa kita harus menyayangi mereka? Ada yang bisa bantu menjawab? Mengapa kita harus menyayangi anak-anak yatim? Karena anak yatim itu adalah kesayangan Nabi Muhammad. Ya, benar sekali Mbak Mira, karena anak-anak yatim itu adalah kesayangan Nabi Muhammad. Ya, jadi dalam Islam itu sudah menjadi kewajiban seorang Muslim untuk menyayangi anak-anak yatim. Nggih. Dan begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sangat menyayangi anak-anak yatim dan dekat dengan anak-anak yatim. Baiklah anak-anak, mari kita sama-sama simak video yang akan Bu Guru tayangkan. Baik, tadi kita sudah menyaksikan bersama video tentang membantu anak yatim yang telah dilakukan oleh Zidan dan Rara. Ada yang bisa menyimpulkan video tersebut? Ayo. Kita harus senang berbagi.
Ya, boleh Mbak Fikni. Kita harus senang berbagi. Tentunya selain senang berbagi, kita juga harus ketika berbagi harus diiringi dengan rasa supaya apa? Karena ketika kita berbagi dengan ikhlas itu insya Allah Allah juga akan mempermudah urusan kita. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Guru akan membagi anak-anak menjadi eh, 3 kelompok, yaitu kelompok merah, kelompok kuning, dan kelompok hijau. Jadi pembagian kelompok ini Bu Guru eh, bagi berdasarkan asesmen yang telah kita laksanakan di minggu lalu. Kelompok merah nanti bisa duduk di kelas sebelah kiri, yang terdiri dari Mbak Fikni, Mas Syarif, dan ini Mas Fian, Mbak Cherry, Mbak Dita, dan Mas Rizky. Selanjutnya, kelompok 2 duduk di barisan tengah, yaitu ada Mbak Mira, Mbak Zulfa, Mas Zaki, Mas Riu, dan Mas Dewa. Kelompok 3 yaitu kelompok hijau, ada Mbak Sulis, Mbak Fani, Mbak Vika, Mas Raffi, dan Mbak Siva. Nah, dari kelompok tersebut nanti Bu Guru akan membagikan sebuah permasalahan yang tentunya harus kalian pecahkan dengan dasar Quran Surat Al-Ma'un. Jadi dari Surat Al-Ma'un itu kita akan menggunakan ayat-ayat tersebut untuk memahami cara menyayangi anak yatim dalam kehidupan nyata. Oke. Untuk tugasnya, kelompok merah itu yang pertama membaca surat Al-Ma'un dengan tajwid yang benar. Kemudian setelah membaca, silahkan kalian nanti memahami arti kata-kata yang sulit tersebut dan mencatat isi pokok ayat. Selanjutnya, kelompok kedua tugasnya adalah mengidentifikasi makna ayat dan mencari contoh tindakan peduli yang sesuai dengan isi pokok ayat. Selanjutnya, kelompok hijau yaitu tugasnya membuat skitsa program aksi sosial sederhana yang dapat diterapkan berdasarkan nilai-nilai dari surat Al-Ma'un. Nanti Bu Guru beri waktu 15 menit untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, nanti anak-anak untuk presentasi di depan kelas sesuai dengan kelompok masing-masingnya. Coba Bu Guru lihat dari kelompok merah dulu. Membaca surat Al-Ma'un dengan tajwid yang benar, memahami arti kata-kata sulit, dan mencatat isi pokok ayat. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan? Itu Bu yang mengetahui artinya kata-kata yang sulit. Oh ya, jadi selama pengerjaan ini kalian boleh ya membuka buku siswa yang sudah ada dan itu di meja kalian sudah Bu Guru sediakan Chromebook untuk bisa mencari di internet juga. Nggih. Baik, sekarang waktu sudah menunjukkan eh, 15 menit dari pengerjaan tadi ya. Sekarang presentasi satu persatu. Dari kelompok merah tersebut, silahkan perwakilan siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya. Ya Bu, saya perwakilan dari kelompok akan membacakan pertama surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un. Dengan kemudian memahami arti kata-kata yang sulit dari kelompok kami menemukan kata yang sulit tentang al-maun yang artinya alat barang kecil. Kemudian kata yatim yang artinya anak yang kehilangan ayahnya. Yatim adalah anak yang kehilangan salah satu orang tuanya, terutama ayahnya. Kemudian miskin itu adalah orang yang kekurangan harta. Nah, itu Ibu kata yang sulit. Kemudian pokok ayat. Kami mencatat bahwasanya surat Al-Maun mengajarkan untuk selalu peduli dan membantu orang yang Oh, ya, Mbak Fikni bagus sekali pemaparan materinya. Dari pemaparan materi atau hasil diskusi kelompok merah, apakah dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oh ya, sudah paham ya bahwa isi pokok dari surat Al-Maun yaitu mengajarkan kita untuk selalu peduli dan membantu orang yang kesulitan, terutama siapa? Anak yatim. Tidak hanya anak yatim saja, tapi juga orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Selanjutnya, kelompok kedua, kita tadi sudah belajar bersama tentang bagaimana sikap peduli antar sesama, nggih, terutama kepada yang membutuhkan anak-anak yatim, nggih, sesuai dengan ajaran yang tertulis dalam Quran surat Al-Ma'un. Selanjutnya kita akan merefleksi bersama apakah eh, ada satu hal baru yang dipelajari hari ini dari anak-anak. ada Bu, ada hal baru. Ya, Harus menyayangi yatim. ya, bagus sekali Mbak Fikni. Kemudian bagaimana anak-anak bisa mempraktikkan peduli sesama di rumah atau sosial? Ayo, ada yang mau menjawab? Kalau di sekolah kita harus saling tolong-menolong dengan teman yang mengalami kesusahan dalam hal apa saja. Ya, oke, bagus Mbak Fikni. Jadi banyak sekali yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian bisa harapannya nantinya setelah pembelajaran ini anak-anak bisa mempraktikkan kepedulian sosial eh, antar sesama baik di rumah maupun di sekolah ya. Kemudian untuk tugas rumah silahkan dicatat di buku masing-masing ya, yaitu tugasnya mengamati lingkungan sekitar dan mencatat contoh tindakan peduli yang kalian temui di lingkungan sekitar. Nanti besok untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.